Baik teman-teman, berjumpa dengan saya lagi, Didin Adri. Pada video kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman bagaimana cara membuat grafik suatu fungsi atau kita memplot suatu fungsi menggunakan Visual Basic Application atau VBA di Excel. Ya, contohnya seperti ini. Kalau saya mempunyai suatu fungsi f sama dengan x pangkat 5 dikurang 4x ditambah 7 dengan x minimumnya artinya nilai paling kecil yaitu minus 2, x maksimumnya atau nilai paling besar atau nilai paling kanan itu 2, kemudian delta x nya itu 0,5. Delta x 0,5 ini maksudnya adalah jarak tiap titiknya itu 0,5. Jadi dari minus 2 sampai 2 itu terdapat titik-titik. Nah, jarak tiap titiknya itu 0,5. Nah, kemudian kalau saya plot, nah seperti ini hasilnya. Ya. Jadi grafik ini berdasar pada kolom yang di sini, tabelan di sini. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Kalau saya klik garisnya, ini jarak tiap titiknya ini 0,5 ya. 0,5, 0,5, 0,5, 0,5 dan seterusnya itu adalah delta X-nya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di tabelnya, di sini dari minus 2 ke 1,5 itu selisihnya itu 0,5. Jadi bedanya 0,5, itulah yang dinamakan dengan delta X. Ya, ini akan kita kerjakan hari ini. Sekarang saya minta teman-teman buka file baru dulu, file baru di Excel. File baru di Excel seperti ini. Kemudian pilih developer, kemudian Visual Basic ini. Kemudian insert modul. Akan muncul seperti ini ya. Kemudian di sini misalkan saya punya suatu fungsi f sama dengan x berpangkat 5 ditambah dengan 4 dikali x dikurang dengan 7 ya, 7. Kemudian di sini ada x minimumnya, di sini ada x maksimumnya. Kemudian sini delta x ya, x minimumnya saya ikutin tadi yaitu minus 2, kemudian x maksimumnya itu positif 2 atau 2, kemudian delta x nya itu 0,5 seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya akan tampilkan di sini nilai dari minus 2 sampai 2 dengan selisih 0,5 ya. Di sini dari minus 2 sampai 2 dengan selisih 0,5 ya. Kita kembali ke Visual Basic-nya. Pertama saya definisikan dulu fungsinya. Jadi function saya namakan fungsi f. Itu fungsi f menerima parameter atau menerima inputan x itu sebagai bilangan real. Bilangan real di Excel namanya double ya. Kemudian hasil dari fungsinya itu atau outputnya juga berupa bilangan real atau double di Visual Basic Application atau VBA. Nah, kemudian fungsinya ini saya tuliskan f sama dengan sesuai dengan yang ini ya, f sama dengan x berpangkat dengan 5 ditambah dengan 4 dikali dengan x dikurang dengan 7 seperti ini ya. Ini perhatikan baik-baik, karena ini pangkat x topi 5, ini akan error karena x dan topi ini harus pakai spasi ya. Excel mengharuskan kita kalau kita menulis pangkat ini harus spasi ya, seperti itu. Jadi terus takut dengan ini, jadi kasih saja spasi di sini, spasi supaya Excelnya terima. Oke. Nah, selanjutnya ketika fungsinya sudah berhasil kita buat, selanjutnya kita definisikan dulu sub. Saya namakan subnya ini plot fungsi seperti itu. Pertama saya definisikan dulu dim, definisikan x itu x yang ini ya, x yang ini nanti itu adalah sebagai bilangan real atau double seperti itu. Kemudian saya set x minimumnya itu sama dengan ini adalah sel D1 ini ya. Ini sel D1, berarti kalau sel D1 tulisnya begini, sel D1 seperti itu. Kemudian x maksimumnya itu yang ini, sel D2, x maksimumnya itu sama dengan D2. Kemudian delta x nya itu sama dengan D3
seperti itu ya. Setelah itu saya ingin membuat nilai dari 2 sampai negatif 2 dengan selisihnya itu 0,5. Berarti saya tentukan dulu mn, banyaknya angka 2 dan banyaknya angka minus 2 sampai dengan 2 dengan selisih 0,5 itu ada berapa ya. Jadi pertama saya hitung dulu dari interval minus 2 sampai 2 dengan beda 0,5 atau delta x 0,5, itu banyaknya angka ada berapa ya. Itu dulu yang kita cari. Berarti mn saya simpulkan dengan mn, jadi banyaknya angka-angka atau bilangan di antara minus 2 sampai 2 dengan beda 0,5 itu saya simpulkan dengan mn. Itu saya tulis dengan ini, x maksimum dikurang dengan x minimum dibagi dengan delta x, seperti itu. Nah, karena banyaknya data itu berupa bilangan bulat, maka ini harus kita bulatkan, dan dibulatkan itu kita namakan di Excel namanya round atau pembulatan. Nah, fungsi round itu terbagi atas 3, yaitu round itu sendiri, kemudian round down untuk membulatkan ke bawah, round up untuk membulatkan ke atas. Yang saya gunakan di sini adalah membulatkan ke atas ya. Oke, membulatkan ke atas berarti kita panggil dulu application, kemudian works function, kemudian round up. Ini round itu ada 3, round down dan round up. Kita pilih round down seperti itu. Kemudian ini kita buka kurung. Round up ini membutuhkan dua parameter. Berarti parameter pertama sudah ini, kemudian ini koma, kita ingin membulatkan berapa angka di belakang koma ya. Karena saya ingin bilangan bulat, berarti 0, tidak ada angka di belakang koma karena bilangan bulat ya. Seperti itu, paham ya? Oke, sudah. Selanjutnya untuk memunculkan angka-angka dari minus 2 sampai 2, saya gunakan looping atau perulangan. For n sama dengan 1, untuk n sama dengan 1 sampai dengan mn. Nah, ini kita tutup dulu, next. N ini bukan dari 1, dari 0. Ya, pertanyaannya kenapa dari 0? Supaya kita bisa mengambil bilangan awalnya atau x minimumnya ya. Makanya saya mulai dari 0. Oke, kemudian di sini itu x sama dengan x minimum atau angka pertamanya x minimum itu ditambah dengan n dikali dengan delta x, seperti itu. Nah, kemudian hasilnya ini saya tampilkan di sini tadi. Di sini di sel saya ingin tampilkan di sini, berarti baris kelima kolom ke-1, baris kelima ditambah dengan n kolom ke-1, seperti itu. Nah, kenapa ditambah dengan n? Supaya nilainya itu menurun ke bawah, seperti itu ya. Ini sama dengan x. Ya, coba kita lihat dulu hasilnya ini seperti apa. Jadi ini kalau saya jalankan, jadi x minimumnya D1 berarti minus 2, x maksimumnya 2, delta x 0,5. Saya jalankan itu ya seperti ini ya, seperti ini ya, seperti ini dia ya, seperti itu. Jadi kita bisa membuat angka seperti ini. Nah, kalau misalnya saya hapus dulu, kalau misalnya ini saya ganti 0,1, delta x nya 0,1, maka mestinya itu kalau saya jalankan ini, mestinya itu akan banyak ini karena selisihnya 0,1 sampai dengan terakhir 2, seperti ini. Bisa dipahami ya? Saya hapus dulu. Ini saya kembalikan 0,5 dulu. Oke. Selanjutnya ini tadi, kemudian di sini itu
di sebelahnya sini adalah nilai dari fungsinya, berarti kolom min 2 disubstitusi ke sini, disubstitusi ke fungsinya, itu hasilnya berapa. Nah, kita tampilkan di sebelahnya, di kolom B nya, berarti ini sama, sel 5, barisnya sama 5 plus N. Ini kolom ke B, B itu huruf kedua, berarti B itu huruf kedua, berarti ini kolom kedua. Itu sama dengan nilai fungsinya sudah saya definisikan di sini tadi ya, menerima parameter x itu yang ini x, kemudian kita lihat hasilnya. Coba kita lihat ya, kalau saya jalankan ini hasilnya seperti ini. Nah, sekarang tinggal membuat gambarnya aja. Jadi nilai x sudah ada, nilai y sudah ada, nilai f sudah ada. Sekarang kita mulai gambarnya. Oke, perulangannya loopingnya sampai di sini, kemudian kita keluar looping. Untuk membuat grafiknya ini Anda bisa ketikkan langsung. Saya biasanya tuh menuliskan melalui rekaman ya. Jadi kita akan rekam supaya kita memperoleh kodenya di sini ya. Rekam. Tadi ingatnya kita bekerja di modul 1. Untuk mendapatkan fungsinya itu ini, saya akan rekam jadi developer kemudian record ya. Saya merekam supaya mendapatkan codingnya begitu, karena saya tidak hafal codingnya, jadi saya rekam saja supaya memperoleh codingnya. Jadi saya record gitu. Oke, kemudian insert oke dulu, kemudian insert, kemudian ini chart play, ini yang scatter, ini scatter with smooth line ya, yang smooth. Oke, kemudian ini coba ulang dulu ya, developer, kemudian stop dulu. Coba kita kembali ke makronya itu, kita dapat ini dia itu seperti ini ya. Kita hapus dulu, kita mau seperti ini. Tadi ada yang belum saya lakukan, yaitu di blok dulu ini, kemudian insert, kemudian ini, kemudian ini. Nah, dia seperti ini gambarnya ya, seperti ini gambarnya ya, seperti ini. Oke, karena saya belum rekam jadi saya rekam dulu, blok dulu, kemudian developer, kemudian record, oke saja dulu, kemudian insert, kemudian scatter, kemudian ini smooth. Oke. Nah, karena sudah muncul grafiknya, berarti bisa saya berhenti, stop recording. Nah, kalau saya stop recording, kalau saya kembali ke Visual Basic-nya, saya akan memperoleh kode seperti ini ya, makro 2 kode seperti ini. Ini ada yang ini yang saya inginkan ya, ini yang saya inginkan. Kemudian ini saya copy, saya kembali ke modul 1. Jadi kalau kita record tadi akan muncul otomatis modul 2 di sini ya. Saya kembali ke modul 1, saya paste di sini ya, ini saya hapus dulu, yang ini, yang kodenya kita ini. Kalau saya jalankan ini akan hasilnya menampilkan grafiknya ini seperti ini ya, menampilkan grafiknya seperti ini. Oke, selanjutnya apalagi sudah. Sekarang dari kode yang kita peroleh ini, saya akan modifikasi. Ini saya hapus dulu, saya akan modifikasi ya. Saya akan add beberapa active set, shapes, add chart. Ini menambahkan chart baru. Ini adalah kode untuk menampilkan jenis chartnya, select, kemudian active set, source data. Nah, ini saya edit sedikit, ini saya tambahkan saja width, kemudian di sini saya enter. Aduh ya, oke, salah karena ini ya, salah karena enter itu harus titiknya ke bawah begini. Nah, kemudian ini end width, kemudian karena saya sudah pakai width dan end width, berarti source-nya sudah tidak perlu lagi, kemudian sheet satunya juga dihapus aja.
Kemudian seperti ini ya. Oke, kalau saya jalankan ini, oke, akan kembali sama aja ya, sama aja. Kemudian saya akan edit ini, misalnya ini chart detailnya ini saya mau hapus ya. Saya tidak perlu chart detailnya, berarti di codingnya itu di sini titik hash title di sini sama dengan false, artinya saya tidak ingin memunculkan apa namanya judulnya. Oke, nanti range-nya ini akan kita sesuaikan dengan banyaknya nanti tabel di sini ya, berapa baris nanti di sini kita akan sesuaikan ya. Oke, sekarang coba kita plot dia. Kita plot, ini plot. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke, saya hapus dulu. Nah, kalau misalnya delta x nya saya ganti 0,1 kalau saya jalankan di sini di Excel nya ini nah seperti ini. Nah, ini lihat. Nah, kita lihat ya. Nah, ini range nya ini agak bermasalah ini. Range nya ini legend juga saya tidak butuh legendnya ya. Nanti saya tambahkan di sini legend itu false juga. Di sini itu ini tuh harus bertambah sesuai dengan delta x nya, berarti apa ini ya, range ini harus kita ubah, bukan 13 tetapi di sini itu harus bagaimana kalau kita manfaatkan mn yang ini ya. Kita manfaatkan mn yang ini ya. Ini error karena belum selesai ya. Saya manfaatkan mn ya, mn ini saya manfaatkan mn, kemudian ditambah dengan ini karena dia berada pada baris kelima, berarti mn ini saya tambah dengan 5 seperti itu ya. Oke, kalau ini kayaknya sudah berhasil nih, kita coba dulu. Kemudian tadi itu saya ingin hash legendnya itu saya ingin false saja, saya tidak ingin tampilkan legendnya. Oke, saya jalankan. Nah, lihat kalau dia 0,1 dia grafiknya lebih smooth seperti ini ya, keren ya. Selanjutnya apalagi yang kita mau bisa bikin? Oh ya, bikinkan tombolnya dulu. Kita bikin tombolnya di sini. Kita bikin tombolnya di sini. Tombolnya kita bikin. Berarti ini saya hapus dulu. Ini saya hapus juga. Kita bikin tombol di sini insert, kemudian tombol di sini saya kasih nama plot ya. Kita arahkan ke plot ini. Plot fungsi ini sesuai dengan nama subnya tadi ya. Kemudian ini saya edit text, kemudian ini saya ganti dengan plot seperti itu ya. Jadi kalau saya klik ini akan terupload seperti ini ya. Oke, saya hapus. Oke, ini saya hapus. Nah, ini tadi kalau misalnya x nya ini bukan tambah 4, saya kurang minus 4, kira-kira fungsinya berubah tidak ya? Berarti di sini itu saya ganti bukan tambah 4 tapi kurang 4 seperti itu. Jadi kalau saya plot, nah seperti ini gambarnya ya, seperti ini gambarnya. Apalagi yang perlu ditambahkan? Selanjutnya itu menghapus. Coba kita hapus. Kita buat lagi tombol hapus. Di sini kita buat tombol hapus plot. Ini sudah selesai. Kita buat sub baru. Sub namanya hapus gambar atau grafik. Seperti itu, hapus grafik. Kemudian hapus grafik itu codingnya itu active set terus chart object delete seperti ini ya.
Jadi kalau ini saya jalankan akan menghapus grafiknya. Apa itu? Chart object apa itu? Debug. Salah di sini. Ya, salah di sini. Coba ini mungkin nggak ada S-nya ya. Coba stop dulu. Apa ya? Active set chart object. Apa? Oh ya ini ada titiknya nih. Oh iya, active set chart object delete. Nah ini seharusnya terhapus ya, seperti itu. Bagaimana kalau saya hapus dengan ini kolom AB nya ya. Kolom AB berarti A titik 2 B, kemudian ini delete. Maaf, kalau cell itu bukan delete tapi clear contents gitu ya. Jadi kalau saya jalankan ini debug apa yang tadi ini active set, coba ini. Oh ya ini kenapa dia error, karena tidak ada grafik sini ya. Saya stop dulu, kemudian saya upload. Nah nanti kita buatkan kondisi bagaimana kalau grafiknya tidak ada ya. Ini kemudian ini saya hapus, jalankan, akan terhapus ya, terhapus dengan kolom-kolomnya. Sekarang bagaimana kalau seperti tadi, ini kemudian grafiknya tidak ada, kemudian saya jalankan hapus, error seperti ini ya. Kita buatkan kondisi ya supaya tidak error. Ini kita buat kondisi if error karena belum selesai. Kita buatkan ini if kondisi yang ini, if yang ini, kemudian count sama dengan 0, artinya tidak ada grafik. Then maka kita akhiri dulu and if kita di sini exit apa exit sub. Nah selanjutnya kasih keterangan msg box, kasih keterangan di sini, bilang grafiknya tidak ada untuk dihapus seperti itu ya. Kalau misalnya kondisi seperti ini, kalau saya jalankan set, nah grafiknya tidak ada untuk dihapus seperti itu, grafik seperti itu. Oke. Apalagi yang perlu kita tambahkan? Tombolnya ya, tombolnya. Bagaimana kalau ini kita hapus tidak ada ini juga? Saya ingin kolom AB-nya dihapus juga ya, seperti itu. Jadi kalau saya jalankan ini, saya jalankan invalid karakter apa tuh? Oh ya, kurung sikunya. Oke, kita jalankan. Nah tidak ada. Oke, terhapus yang ini. Oke, selanjutnya kita buatkan tombol. Terakhir kita buatkan tombol ini tadi apa, hapus grafik. Oke, saya edit di sini, edit text di sini, hapus. Nah gitu. Coba kita plot, muncul gambarnya, kemudian saya hapus. Kalau saya ganti dengan delta x nya 0,5, kemudian saya plot, akan seperti ini. Kalau misalnya saya pakai ini dari 1 sampai 2 aja, misalnya x minimumnya 1, x maksimumnya 2, kemudian selisihnya delta x nya itu 0,1, saya hapus dulu, kemudian saya plot. Nah seperti ini dia gambarnya. Jadi ada di sini akarnya ya. Saya kembalikan lagi ya, seperti itu ya. Jadi membuat grafik dengan VBA ini sebenarnya itu sama seperti insert kemudian chart, tetapi di sini dia lebih dinamis. Dinamis itu artinya saya bisa memasukkan nilai minimum, maksimum, dan delta x nya itu sesuai dengan kebutuhan saya. Nah begitu. Dan membuat grafik ini sangat bermanfaat sekali buat kita, karena dengan grafik itu bisa memudahkan pemahaman kita
untuk mempelajari materi-materi kuliah terutama matematika. Ya, saya kira untuk video kali ini sampai di sini dulu. Kalau teman-teman merasa video ini manfaatnya, jadi silahkan subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Didin Adri. Salam.